wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam program talk show reguler mengenai program renovasi bedah rumah tahun 2021. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Akibar SIP selaku Kabid Perumahan Dinas Perkimtan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, baik, dan pemirsa, menarik tema kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang program renovasi bedah rumah tahun 2021. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai program renovasi bedah rumah di tahun 2021 ini Pak, silakan. Terima kasih, selamat pagi kepada semua pemirsa yang ada di rumah. Bahwa program bedah rumah adalah merupakan program pemerintah untuk memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat terkait dengan rumah yang tidak layak huni, khususnya di Kota Parepare. Dan untuk tahun 2021 ini kita laksanakan kegiatan bedah rumah untuk di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare. Dan perlu kita ketahui bahwa ada beberapa program bedah rumah yang memang pemerintah luncurkan baik dari pusat maupun dari daerah sendiri. Jadi untuk bedah rumah dari sumber anggaran dari pusat itu ada dua, yaitu melalui dana alokasi khusus bedah rumah juga itu yang jumlahnya untuk tahun 2021 ini 130. Sementara untuk BSPS untuk Kota Parepare itu bantuan stimulan juga untuk masyarakat kita itu sebanyak 45. Kemudian untuk sumber anggaran APBD DAU itu bedah rumah itu 116. Kemudian ada satu program lagi yaitu merupakan program Bapak Wali Kota, dan ini merupakan andalan kita bahwa program rumah impian yang jumlahnya untuk tahun ini sebanyak 45. Jadi untuk rumah impian sendiri ada 45 unit yang akan dibangun Pak? Iya, rumah impian 45. Iya, baik. Dan mengenai renovasi rumah sendiri Pak, apa-apa saja syarat yang dapat bantuan bedah rumah dari pemerintah ini? Pada dasarnya bahwa syarat untuk pemberian bantuan kepada setiap untuk masyarakat kita, yaitu khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, kemudian memang rumah tidak layak huni dan satu-satunya rumah yang dimiliki. Kemudian termasuk juga kecukupan untuk rumah impian ya, kecukupan lokasi, kecukupan tanah. Jadi itu yang menjadi persyaratan utama kita. Jadi yang dibedah ini Pak memang harus betul-betul rumahnya sendiri ya? Iya, harus rumah sendiri. Apakah nanti ketika dibedah ini Pak, karena biasanya ada yang bertanya apakah modelnya bisa dirubah sesuai dengan gambar yang mungkin yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena biasa ada yang contoh Pak, misalnya sebelumnya mereka punya 3 kamar, tapi karena direnovasi mungkin yang tersisa mungkin hanya tinggal 2 kamar setelah direnovasi atau tinggal 1. Bagaimana itu Pak? Sebenarnya ini yang namanya bantuan ini kan bantuan stimulan, atau artinya bahwa berupa rangsangan kepada masyarakat. Tentunya diharapkan kepada masyarakat kita yang mendapat bantuan tentu diharapkan itu swadayanya ya. Jadi kami cuma misalkan rumah impian kan sudah punya gambar. Jadi misalkan masyarakat menginginkan lebih daripada yang kita rencanakan, tentunya diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan swadaya. Karena memang itulah tujuan kita, bahwa kita cuma memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk membangun rumahnya dengan bantuan swadaya. Iya, baik. Ya, baik pemirsa, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Peduli FM
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Yusria di Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, Saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama saya Dr. Bentang dari SPB. Ya baik pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam live talk show reguler mengenai program renovasi bedah rumah tahun 2021. Dan baik kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Bapak Akibar selaku Kabid Perumahan Dinas Perkimtan. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan ada beberapa bantuan yang akan dilakukan atau untuk bedah rumah sendiri. Dan oh ya, kapan akan dimulai Pak? Untuk program bedah rumah ini kita sudah laksanakan verifikasi data, verifikasi lapangan. Jadi nantinya kita akan mungkin start sekitar bulan-bulan Mei. Kita setelah rampung semua verifikasi di lapangan. Iya, dan untuk pertama kalinya Pak, dari kelurahan mana dulu yang akan dilaksanakan? Sebenarnya terkait dengan verifikasi data di lapangan, karena usulan yang masuk itu dari masing-masing kelurahan, tentunya melalui basis data yang ada di aplikasi RTLH, sehingga untuk menentukan bahwa kelurahan mana, kami dari tim teknis tentunya melihat di kondisi di bawah mana yang sudah siap, kelurahan mana yang akan dikunjungi. Yang jelas bahwa semua data rumah tidak layak huni yang diusulkan oleh pihak kelurahan itu sudah ada bersama kami. Jadi tinggal actionnya kami di lapangan, itu kami sudah laksanakan ini, kami sudah berjalan untuk bulan Maret kami sudah start. Iya, baik. Dan jadi nanti diharapkan kepada warga untuk menerima apa yang dibantukan oleh pemerintah, dan mungkin beberapa masyarakat mungkin nanti akan mengeluh Pak, karena terkadang ada masyarakat yang mengatakan bahwa kenapa itu yang rumahnya masih bagus itu yang diperbaiki, kenapa ada yang lebih rusak, maksudnya yang tidak betul-betul yang tidak layak huni itu kenapa tidak kena bantuan pemerintah. Makanya tim yang akan turun di lapangan ini masing-masing ada yang
untuk DAK ada tim fasilitator yang kami sudah seleksi 3 orang itu yang akan turun di lapangan melihat kondisi yang sebenarnya yang ada di bawah. Jadi memang mereka kita sudah memberikan syarat dan persyaratan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan itu. Jadi tentunya nanti tim verifikasi yang ada di bawah itu menilai bahwa apakah layak atau tidaknya ini rumah yang diberikan. Ada tingkat presentasi kerusakan yang memang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan bedah rumah maupun rumah impian. Iya, baik. Dan begitu banyak yang akan dilaksanakan. Jadi di awal mungkin di bulan Mei ya mulai ya, aktif. insya Allah kita akan mulai kegiatan fisik mungkin ya sekitar bulan-bulan 5-6 lah. Jadi untuk tahap pertama mungkin Pak ada berapa rumah yang akan direnovasi? Yang jelas bahwa program bedah rumah untuk Kota Parepare termasuk DAK kan itu anggaran dari pusat sebanyak 130 yang sudah tim fasilitator di lapangan yang berjumlah 3 orang ini sudah turun di lapangan untuk memverifikasi kembali apa layak atau tidaknya untuk dilakukan rehab. Kemudian untuk DAU bedah rumah yang sebanyak 116 rumah itu tim teknis kami sudah turun di lapangan untuk memverifikasi semua di 24 kelurahan. Jadi tim kami sudah berjalan, mulai jalan action kemarin, sudah jalan di lapangan, melihat kondisinya yang sebenarnya ada di bawah. Kemudian untuk rumah termasuk juga rumah impian yang sebanyak 45, tim teknis kami yang sudah turun di lapangan melihat kondisi yang sebenarnya. Ya. Jadi kriteria bagi rumah dari beberapa bantuan ini Pak akan berbeda-beda ya? Pada dasarnya sama kriteria syarat untuk pemberian bantuan untuk DAK dengan dari DAU juga ya itu saya rasa sama. Karena tingkat kerusakan untuk bedah rumah itu 50% tingkat kerusakan fisik ke bawah. Namun perlu diketahui bahwa bukan saja dari sisi fisik rumah yang akan kami lihat, kami nilai, tapi dari kondisi terkait juga dengan pendapatan masyarakat itu sendiri. Kan kita melihat di Kota Parepare terkadang ada memang kondisi rumahnya memang tidak memungkinkan untuk dibangun, tapi kalau dilihat dari tingkat penghasilannya itu lumayan tidak memungkinkan untuk tidak dilakukan untuk rehab sendiri. Nah, disitulah kami melihat salah satu penilaian kami yaitu termasuk pendapatan masyarakat itu sendiri. Baik, dan jadi tergantung juga dari. Nah kalau pas pada saat akan dibedah nanti Pak ini rumahnya kan masyarakat juga dihimbau untuk memiliki swadaya. Ya, sebenarnya kalau misalkan masyarakat menginginkan lebih daripada yang diinginkan, terutama termasuk DAK program 2020 kemarin ada yang rumah kayu menjadi rumah permanen, rumah batu. Itu adalah merupakan salah satu tingkat partisipasi masyarakat yang memang dinilai cukup bagus. Karena memang sebenarnya untuk bantuan masyarakat, untuk bantuan bedah rumah ini adalah bentuk bantuan swadaya kepada masyarakat. Cuma kita pemerintah merangsang kepada mereka untuk bisa membangun rumahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan memang salah satu sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah untuk masyarakatnya bisa memberikan swadaya untuk tambahan rumahnya. Ya, dan jadi masyarakat dihimbau untuk agar bisa melakukan swadaya. Ya, swadaya. Ya, baik dan baik pemirsa dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Yusria di Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, Saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama saya Dokter Bentang dari SPBS. Ya, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yusria di Sugiarto dalam program live talk show reguler mengenai program renovasi bedah rumah tahun 2021. Ya, baik Pak, untuk program renovasi bedah rumah tahun 2021 ini pihak-pihak mana saja yang tergabung dalam renovasi rumah tahun 2021 ini? Untuk saya uraikan satu-satu ya. Iya, Pak. Jadi untuk bedah rumah dak itu ada tim-tim memang khusus yang kami sudah seleksi 3 orang, itu namanya tim fasilitatornya 3 orang yang akan meluncur ke lapangan melihat kondisi yang sebenarnya, memverifikasi di bawah. Kemudian selanjutnya setelah diverifikasi tentunya ada kita laksanakan kegiatan pertemuan kembali di masing-masing kelurahan penerima bantuan dak. Karena untuk tahun ini dak 4 kelurahan yang mendapat bantuan. Jadi 4 bantuan yang mendapat bantuan tersebut nanti di masing-masing kelurahan itu kita laksanakan rapat kembali untuk pembentukan kelompok. Jadi pembentukan kelompok. Jadi kelompok inilah yang dibentuk di kelurahan nanti yang akan menentukan, yang merencanakan RAB-nya. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan untuk pembangunan rumah masyarakat itu sendiri. Jadi kita akan bentuk nanti kelompok di kelurahan-kelurahan masing-masing supaya mereka menentukan sendiri kebutuhan apa yang diinginkan untuk bedah rumahnya. Ya. Kemudian setelah itu tentunya proses selanjutnya kita laksanakan kegiatan actionnya di lapangan untuk menyalurkan apa-apa yang telah disepakati kelompoknya. Jadi menyalurkan bahan-bahan baku yang akan dipergunakan untuk bedah rumah. Kemudian selanjutnya untuk DAU, begitu untuk DAU bedah rumah yang jumlahnya 116 itu, ini akan kami turun bersama dengan tim teknis yang di lapangan. Jadi tim teknis lah yang akan nanti menilai sejauh mana tingkat kerusakan rumah tersebut sehingga bisa dikatakan rumah tidak layak huni dan bisa mendapatkan bantuan. Yang seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk tingkat kerusakan bedah rumah itu tingkat kerusakan 80%, 50% ke bawah. Kemudian untuk tingkat rumah impian yang sebanyak 45 unit yang diluncurkan Kota Parepare ini, itu nantinya tim teknis memang yang turun di lapangan untuk melihat kondisinya, untuk memverifikasi, melakukan wawancara dengan pemilik rumah. Jadi tidak semudah apa yang dibayangkan masyarakat mungkin bahwa setelah diusulkan itu sudah mendapat bantuan. Tidak. Artinya kami akan melakukan verifikasi lapangan secara detail dan lengkap semua tingkat
kerusakannya masing-masing berapa persen Melihat kondisi itu. langsung. Melihat kondisi langsung yang ada di bawah. Dan bukan yang seperti saya katakan tadi bahwa untuk menilai rumah tidak layaknya untuk rumah impian itu tentu bukan saja dilihat dari sisi fisiknya saja. Kita harus melihat dari sisi pendapatannya masyarakat itu, karena terkadang ada masyarakat yang memang rumahnya kalau dilihat secara kasat mata memang rumahnya sudah tidak layak huni, tapi kalau dilihat dari sisi pendapatannya, penghasilannya memang tidak ada, mereka cuma tidak ada kepedulian untuk bisa memperbaiki rumahnya. Itulah yang kita laksanakan di bawah. Kalau untuk PSPS sendiri Pak, bagaimana? Ya? PSPS sendiri. Kalau BSPS, begitu pun BSPS. Jadi BSPS ini ini merupakan program pusat yang kegiatannya dari provinsi yang mengutus tim fasilitatornya. Jadi tim fasilitator untuk tahun ini untuk BSPS satu orang yang sudah ditentukan, diseleksi oleh provinsi untuk turun di lapangan di kota Parepare, melihat dari kondisi dari jatah Parepare yaitu sebanyak 45 rumah. Iya baik. Dan ketika nanti Pak semua tim teknis, tim fasilitator telah mendatangi rumah warga masing-masing dan mengecek langsung, setelah itu setelah di verifikasi itu, jika rumahnya itu memang yang akan dibedah nantinya, apakah yang warga yang punya rumah itu harus bersurat ke didatangi langsung atau bagaimana Pak? Yang jelas bahwa tim teknis yang ada di lapangan tentunya mendatangi secara langsung kepada masyarakat untuk melakukan verifikasi lapangan, melihat kondisinya dan wawancara secara langsung dengan masyarakatnya. Kemudian hasilnya nanti itu tentunya kami akan lakukan lagi rapat bersama untuk menentukan bagaimana layak tidaknya ini rumah. Ya baik. Dan untuk pekerja renovasi bedah rumah ini sendiri Pak, apakah melibatkan warga atau memang ada tim khusus yang telah dipilih oleh pemerintah? Iya, untuk sebenarnya kegiatan-kegiatan bedah rumah ini dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan seharusnya memang masyarakat yang bisa mengerjakan kalau memang mampu, karena misalkan dana alokasi khusus untuk bantuan bedah rumah itu sudah dipilih memang di situ melalui musyawarah di kelurahan. Makanya pada saat selesai verifikasi dan sudah ditentukan bahwa ini rumah layak atau tidaknya, kita laksanakan rapat kembali di kelurahan untuk membentuk kelompok. Dalam pembentukan kelompok tersebut mereka lah yang menentukan bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk rumahnya. Kemudian termasuk juga penentuan tukan. Jadi penentuan tukan dan juga toko-toko mana yang ditunjuk untuk bisa dilakukan kerjasama. Iya. Jadi kami dari perumahan cuma selaku pendamping saja, tapi yang menentukan itu semuanya dari masyarakat kita. Yang Jadi menentukan. masyarakat diberikan masyarakat diberikan peluang, berikan kesempatan untuk menentukan sendiri. Ya, baik, untuk Pak. menentukan sendiri. Iya baik. Dan menarik sekali pembahasan kita mengenai program renovasi bedah rumah tahun 2021 ini. Dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin Bapak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau harapannya bagaimana? Silakan Pak. Tentunya kepada masyarakat yang mungkin mendapat kesempatan untuk bedah rumah, kami harapkan untuk mengawasi betul-betul pekerjaan yang ada di lapangan. Kalau toh memang ada keganjalan yang terjadi di bawah, tentu kami harapkan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kami, untuk melaporkan secara langsung kepada pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman. Jadi itu harapan saya kepada masyarakat. Ya, dan itulah tadi pemirsa perbincangan saya dengan Bapak Akibar selaku Kabid Perumahan Dinas Perkimtan. Saya Yusriadi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.